Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stevi Prasasti Anggraini. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Ini saya merupakan dosen dari Universitas Islam Indonesia di program studi arsitektur. Di sini saya akan menjelaskan tentang satu mata kuliah, yaitu tektonika dan kekriaan. Dalam pembahasan ini saya akan membahas tentang beberapa topik. Yang pertama, deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, lalu materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, referensi, sistem penilaian, evaluasi, dan rekaman pembelajaran secara luring. Untuk deskripsi mata kuliah, ini merupakan mata kuliah di semester 2, di mana masuk ke dalam program studi arsitektur merupakan mata kuliah yang wajib, bobotnya adalah 3 SKS, dan bentuk pembelajarannya ada pembelajaran bauran. Dan di sini rumpun mata kuliahnya masuk ke dalam laboratorium, reka, rancang, dan ruang. Dan di sini diampu oleh beberapa dosen yang mengampu pada mata kuliah tektonika dan kekriaan. Kemampuan yang diharapkan di sini ada 2 CPL, yaitu CPL 05 dan CPL 06, yang lalu didetailkan pada CPMK, ada CPMK 0501, CPMK 0502, dan CPMK 0601. Pada CPMK 05, di sini mahasiswa diharapkan mampu menyajikan hasil desain profesional yang tuntas, ditunjukkan dengan ketajaman analisis, permasalahan desain, tentang tinjauan konteks, gagasan konsep fundamental yang kokoh, rekayasa teknologi bangunan yang handal, dan penyajian yang komprehensif. Lalu di CPL ke-6 ini mahasiswa diharapkan mampu menerjemahkan semangat inovasi desain arsitektur untuk memecahkan masalah melalui pemikiran kreatif, kritis, dan estetis berdasarkan riset desain yang komprehensif. Dari sini dibagi dalam 3 CPMK. CPMK 5.1 membahas tentang mahasiswa dapat mendeskripsikan karakteristik komposisi arsitektonis yang menekankan pada relasi antara aspek fisik, material, teknis, dan struktur, berkaitan juga dengan estetika dan simbolis. Lalu pada CPMK 0502, mahasiswa dapat mendeskripsikan konteks historis, sosial, kultural, dan filosofis dalam lingkup lokal dan global pada suatu komposisi arsitektonis. Dan pada CPMK 0601, mahasiswa dapat mengembangkan pemahaman terhadap suatu komposisi arsitektonis sehingga dapat menjadi presiden yang menginspirasi rancangan berikutnya. Bahan kajian dan referensi utama berkaitan dengan sejarah dan teori arsitektur, lalu structure and form, bahan bangunan, tektonika, dan budaya pembangun. Lalu pada komposisi arsitektural juga membahas tentang aspek estetika, fungsional, simbolis, teknis, sosial, kultural, filosofis, dan teknologi, serta perkembangan sains dan teknologi termasuk sejarah Indonesia, global, budaya bangunan, budaya pada material, dan budaya mematerial. Sistem pembelajarannya di sini masuk dalam student center learning, di mana menggunakan project based learning. Walaupun ini mata kuliah pilihan, tapi di sini ada project yang dihasilkan untuk tugas-tugasnya. Yang pertama adalah melakukan observasi dan membuat reels dalam bentuk vlog ke dalam sosial media, dan di sini mahasiswa melakukan observasi ke bangunan atau arsitektur yang mempunyai arsitektonis yang cukup penting untuk bisa dipelajari di mata kuliah ini. Lalu yang kedua, dari mengembangkan hasil observasi ke dalam essay tentang arsitektonik dari berbagai teori yang dikaitkan dengan tektonika dan kekriaan. Jadi ada 2 penugasan ini yang akan diselesaikan mahasiswa pada UTS dan UAS sebagai bagian dari proyek yang diselesaikan pada mata kuliah ini. Lalu diskusi juga dari 2 arah, karena di kelas kita juga ada diskusi berkaitan dengan diskusi bersama mahasiswa, baik menggunakan banyak platform. Lalu mengerjakan soal-soal yang menjadi bahan evaluasi yang berkaitan dengan permasalahan pada mata kuliah tersebut. Sistem pembelajaran dan metode pembelajarannya menggunakan blended learning. Di sana
mahasiswa bisa menggunakan beberapa aplikasi pendukung dalam perkuliahan seperti Google Classroom, Mentimeter, Quizzes, YouTube, Instagram, dan secara bersama di kelas dengan menggunakan diskusi dengan papan tulis dan diskusi bersama di kelas. Lalu materi pembelajaran di sini ada 16 sesi, di mana sesi 1 dan sesi 7 itu berkaitan dengan teori-teori tektonika, lalu teori yang berkaitan dengan material akan dibahas setelah UTS yang dimulai dari bambu, lalu ada kayu, ada batu, ada baja, sampai ke komposit material, dan diakhiri dengan ujian akhir. Pada permasalahan di sini tektonika ini dibagi atas 3 hal, yaitu making architecture, tectonic, experiencing, dan understanding. Dan outline ini membahas tentang bagaimana tektonika dan craftsmanship itu menjadi bagian dari history, teori, dan desain presiden yang akan dibahas pada mata kuliah ini. Sistem evaluasi dan penilaiannya, di sistem evaluasinya menggunakan UTS dan UAS sebagai evaluasi ditambah dengan penugasan. Dan penugasan ini untuk menguji kemampuan mahasiswa dalam melakukan pengamatan langsung yang dapat dilihat dengan membandingkan terhadap teori-teori tektonika yang dipelajari di kelas. Lalu di sini komponen penilaiannya untuk ujian tengah semester adalah 30%, ujian akhir semester 30%, lalu keaktifan dari kehadiran dan diskusi di kelas adalah 10%, lalu tugas 1 nilainya adalah 15% dan tugas 2 ada dengan 15%. Di total ada 100%. Untuk referensi, kita juga sudah memberikan beberapa referensi, primary reference ya, yang berkaitan dengan tektonika dan kekriaan. Dan berikut adalah rekaman pembelajaran touring di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kita masuk di kelas tektonika dan kekriaan. Sebelumnya mari kita mulai berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qultu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya mohon maaf ya, saya tuker ya di depan ya. Kayaknya minggu depan yang lebih padat ya kalian ya. Sudah dibawa ke sana belum di S2-nya? Belum? Masih bengkel? Beberapa, oke. Nah, ini mata kuliah kita ini masuk ke minggu 11. Jadi nanti sebelum UAS untuk kelas ini nanti ada satu kelas lagi ya, karena kemarin libur. Di minggu ke-11, sebenarnya ini kita tuker ya, karena di minggu 8 sudah saya majukan untuk ini presentasi observasi sudah dilakukan di UTS, sehingga di minggu ke-12 ini maju ke minggu 11. Jadi kita akan membahas metal, kaca, gitu ya, yang kaitannya dengan bagaimana sih tektonika dari bangunan-bangunan mungkin yang awalnya menggunakan material baja, terus besi, turunannya ya, setelah itu seperti apa, termasuk kaca, yang kalau kita lihat dari sejarahnya itu bagian dari perkembangan dari revolusi industri, ya. Kalau kamu pernah melihat ada monumen yang cukup tinggi di Eropa yang menggunakan material besi, itu apa kira-kira? Eiffel. Tingginya berapa meter ya dia? Bisa sampai 300 meter ya. Dan itu juga bagian dari perkembangan teknologi besi, di mana dia dimulai dari Eropa, di Paris, dan revolusi industri itu muncul juga di situ, gitu ya. Nah, kita mulai ya, steel, metal, and glass. Ada yang tahu ini bangunan apa? Tidak ada tulisannya ya. Bangunan museum, ada di Paris. Ada nggak dua hal yang cukup berbeda dari bangunan itu? Apa? Coba kita lihat. Yang belakang itu bangunan stylenya apa? Klasik. Yang depan ini, yang segitiga ini,
lebih modern. Oke. Kalau kita lihat ini manusianya segini ya, jadi ini ukuran cukup besar ya, monumental, cukup besar. Mungkin kok tiba-tiba ada piramida gitu ya, piramida tapi transparan gitu ya. Tahu nggak materialnya apa? Kira-kira kaca lah yang paling dominan ya, dan mungkin bisa baja atau besi itu sendiri. Nah, kalau kita lihat dari runtutan sejarahnya, baja itu sebenarnya mengawalinya dari besi dulu ya. Jadi besi lalu di karbon yang cukup beda gitu ya cara pengolahannya sehingga dia bisa menjadi baja dengan komponen yang lain. Dan kekuatannya itu bisa dikompar dengan besi. Seringkali kalau kita lihat besi, itu kekurangannya adalah korosi yang cukup besar ya, bagi daerah kita. Lalu perkembangannya itu juga bisa kita lihat di abad ke-17 itu sudah mulai banyak berkembang menggunakan besi tadi. Tidak hanya untuk bangunan, malah mengawalinya adalah untuk jembatan-jembatan dan jalan. Railroad. Jadi sebenarnya perkembangan dari infrastruktur itu sejalan dengan perkembangan secara arsitektural ya, karena pada waktu itu juga menggunakan material itu. Dan Henry Bessemer juga mendesain ya bagaimana membuat tadi itu ya besi itu menjadi lebih komponen yang bisa durability-nya lebih tinggi gitu ya, tapi dengan harga yang lebih murah dan waktu yang lebih cepat untuk pengerjaannya karena basisnya adalah industri pada waktu itu gitu ya. Ada yang bisa lihat dua bangunan ini? Secara sejarah bangunan ini sudah menggunakan bagaimana material besi atau baja sebagai komponen dalam membangun. Yang di bagian kanan, Biblioteknik Nasional de Paris itu, kalau kita lihat penggunaan material baja atau besinya terlihat ini ya, terlihat perbedaannya ya dengan yang di belakang. Kalau yang di Parthenon de Paris itu nggak itu kelihatan karena dia ditanam di dalam. Nah, ini ada dua hal yang cukup berbeda. Yang pertama, yang di Parthenon de Paris itu masih ingin menonjolkan sisi-sisi klasikalnya sehingga penggunaan materialnya tidak terlalu diekspos ya. Tapi kalau di Biblioteknik Nasional de Paris itu diekspos. Nah ini kalau kita lihat, ini sudah mengganti kolom-kolom yang menggunakan material yang lain, yang sebelumnya klasikal. Dengan struktur-struktur di bagian arch-nya itu juga didukung dengan penggunaan material metal, gitu ya, besi dan turunannya. Dan ternyata ini juga menjadi bagian dari munculnya karena tadi ya faster, cheaper. Jadi penggunaan material ini juga menjadi peluang untuk bagaimana membuat bangunan yang high res. Kalau kemarin kita belajar high res bangunan untuk material kayu gitu ya. Nah ternyata baja gitu ya dan metal turunannya termasuk untuk fasad ya. Jadi aluminium, galvalum, dan lain sebagainya. Itu jadi peluang untuk membuat bangunan high res. Nah, itu kalau karyanya Le Baron, Home Insurance Building, ya, itu bisa dilihat di sana ada bangunan-bangunan yang cukup terlihat di bagian ini ya, jendela-jendelanya, gitu ya, walaupun masih ada klasikal ininya. Flatiron Building ini juga sudah mulai menggunakan beberapa bagiannya. Lalu Miss van der Rohe ini malah hampir keseluruhan bangunannya ya secara struktural kolom-kolomnya itu menggunakan material baja. Kalau kita lihat juga bagaimana hubungannya dengan kaca itu muncul. Sering lihat kaca-kaca di dalam bangunan-bangunan, biasanya kalau kita lihat di katedral gitu ya, di bangunan-bangunan di kota gede itu juga ada bentuk-bentuk kayak gini, kaca patri gitu ya, dimana itu juga ada unsur seninya, jadi memadukan antara warna-warna hijau, kuning dan sebagainya, lalu membentuk sebuah bentuk tertentu gitu ya.
Dan ini mensupport bagian dari bagaimana the Gothic style dalam arsitektur itu juga muncul dengan bangunan-bangunan yang membawa unsur cukup penting dalam penggunaan elemen-elemen apa ya artsnya. Jadi sehingga color glass itu mulai digunakan. Coba lihat perbedaan dua bangunan ini. Apa yang beda? Coba. Penggunaan ininya, material kacanya, apa yang beda? Ada yang tahu? Bagian kiri dan kanan. Apa bedanya ya? Bedanya apa? Apa Mbak bedanya Mbak? Itu yang kiri dan kanan itu material kacanya apa yang beda secara arsitektural? Apa? Coba. Ayo dijawab. Coba itu kan kacanya digunakan di jendela-jendela dan bentuk-bentuk tertentu ya. Ada elemen jendelanya dari yang atas sampai yang bawah gitu ya. Kalau sebelah kanan itu apa? Dia full ya. Jadi keseluruhan dindingnya. Termasuk itu adalah windownya juga atau jendelanya juga. Nah ini yang mungkin cukup berbeda dari penggunaan dua material kaca. Lalu tadi sudah ada yang menyebutkan bagaimana revolusi industri itu berpengaruh terhadap building material pada abad ke-19 di Eropa. Menara Eiffel ya menjadi bagian yang cukup penting gitu ya. Bagaimana eksistensi dari bangunan material industri yang tidak hanya digunakan untuk jalan-jalan kereta, lalu jembatan, lalu ada exhibition hall, museum dan lain sebagainya. Tapi di sini monumental tower gitu ya, yang ada menjadi cikal bakal bahwa material ini menjadi cukup penting pada masa itu. Kalau ini ada yang tahu? Crystal Palace selalu menjadi topik yang menarik dalam sejarah arsitektur. Kalau kita lihat ya, karena ukurannya sangat besar sekali. Ini satu kecamatan ya, gede banget itu. Kalau kita lihat itu ada bangunannya bisa berapa itu? 92.000 meter persegi. UII itu 187.000 meter persegi. Setengahnya ya. Nah, setengahnya UII, jadi kampus sendiri. Itu untuk display banyak ya. Jadi kalau dulu memang ini adalah kawasan yang merepresentasikan tentang modern architecture, termasuk ya tadi ya eksistensi revolusi industri ya. Jadi dia memulai dengan bagaimana penggunaan kaca, metal itu bisa digunakan. Dan ini benar-benar mereka sudah tidak melihat the classical material gitu yang digunakan ya. Classical architecture-nya udah nggak muncul gitu ya. Benar-benar semua dari dinding, atap itu menggunakan material kaca dan metal. Mungkin kita langsung aja. Ini kalau kita lihat, pernah nonton film Robin Hood nggak? Enggak ya? Robin Hood itu backgroundnya itu adalah ya gambaran lah, walaupun kita itu fiksi ya, benar atau enggak. Tapi backgroundnya adalah revolusi industri. Jadi pada masa itu revolusi industri orang-orang tuh ya bekerja gitu ya, bekerja di dalam satu kawasan industri dan mereka juga tinggal di sana gitu ya. Nah, kalau di situ kan topiknya adalah masyarakatnya mengalami ini ya apa namanya kemunduran secara sosial, lalu
kesehatan. Karena dulunya adalah bekerja di pertanian, peternakan, lalu berpindah menjadi di dalam kawasan pabrik kan gitu. Nah, dan itu juga yang memunculkan ide tentang The Garden City. Tahu The Garden City ya? Jadi kota udah mulai harus meninggalkan apa ya kebutuhan industri itu harus seimbang dengan lingkungan, ya seperti itu. Jadi di sana juga mulai muncul bagaimana mengolah tadi kaca, gitu ya, besi. Untuk manufacturing banyak hal, termasuk dulu sering disebut sebagai kotak besi itu adalah mobil-mobil itu ya. Lalu gimana caranya kita melihat secara sejarah tentang material kaca ini ya? The emergence of new types of buildings, kita bisa melihat dari karakteristik shopping arcade dan greenhouse. Jadi pada masa itu, material-material itu banyak digunakan untuk ini, gitu ya. Jadi two types of building emergence, jadi ada greenhouse. Apa itu greenhouse? Apa mas greenhouse mas? Apa greenhouse? Iya waduh. Greenhouse apa nih? Pegang. Bedanya apa? Nanti sebelahnya yang shopping arcade. Greenhouse apa? Apa greenhouse itu? Tuh ada tulisannya tuh di situ tuh. Cover garden for year long. Nah, apa itu? Kayaknya di tempat kamu di S2 itu ada itu greenhouse kita ya punya. Apa itu? Untuk tanaman. Apa itu? Ya, ya, ya. Ayo. Apa itu? Tempat apa? Greenhouse. Ada green, ada house-nya. Jadi dia untuk apa dia? Greenhouse itu. Untuk apa, Mbak? Untuk apa? Ayo, untuk apa? Bisa buat bertanam. Kayak di Marina Bay itu loh. Atau di Changi ya. Kan dia bikin greenhouse besar itu di dalam bangunannya. Terus? Fungsinya apa? Fungsinya aja. Fungsinya untuk menikmati tanamannya tropis. Selain itu juga untuk budidaya tanamannya. Oke. Ya. Jadi gini, kalau kita lihat beberapa contoh itu kan seperti di Kew Garden di London. Ingin mengajak kalian menjawab pertanyaan ini. Kalau kita lihat dari banyaknya contoh yang bisa kita lihat dari beberapa bangunan, kira-kira apa sih keunggulan dari material metal, steel, dan lain sebagainya? Silahkan masuk di menti.com, kodenya di atas itu ya, 4844 4352. Ya, keunggulan ya. Misal lebih ringan, itu sifat jawabannya itu open ended, jadi bisa agak panjang. Tapi nggak usah panjang-panjang. Ya, 1 kalimat, 2 kalimat gitu. Oke, silakan. Jawab dulu. Atas itu 48444352. Kodenya. Bisa? Silahkan dijawab, open ended jawabannya, jadi bisa 1 paragraf. Ya nggak usah 1 paragraf lah ya. 1 kalimat aja, 1 kalimat.
Yang ditanyakan metal ya dan turunannya. Tadi bisa faster, cheaper, tergantung. Misalnya modular fasadnya ya. Australia modular fasadnya apa misalnya yang penutupnya gini gitu. Itu pakai bahan apa sih? Terus dia ada ini enggak dimensi kerangkanya tuh, biasanya ada fasadnya. Sedapatnya. Yo. Silahkan videonya udah banyak kalau mau disambi maju. Bangunan apa? Australia Pavilion atau apa? Indonesia Pavilion ya? Indonesia Pavilion kayaknya ya.